Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalim, SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang sudah diberikan. Yang pertama itu studi kasus yang pertama diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan memasak, memotong, membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari 1000 sebagai berikut. Latihan soal dan pembahasan penyelesaian metode Hungarian. Di sini ada karyawan pekerjaan di bagian kolom, di situ ada yang adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Paijo 65, 50, 60, 70. Paiza 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wati 40, 55, 65, 60. Di sini tentukan pengalokasikan optimal pekerjaan karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikanlah masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian pertama, langkah yang pertama itu mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paizo 65, 50, 60, 70. Paiza 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wati 40, 55, 65, 60. Sesudah itu Paizo 15, 00, 10, 20. Paiza 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelumnya Paizo 15, 0, 10, 20. Paiza 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah Paizo 15, 0, 0, 10. Paiza 10, 0, 5, 0. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Dan kali yang ketiga itu memastikan atau mengecek tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah yang keempat itu, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Paizo 15, 00, 010. Paiza 10, 050. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah yang kelima itu perhatikan nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paizo 25, 00, 10. Paiza 20, 050. Wanto 0, 10, 50. Wanti 0, 15, 5, 10. Langkah yang keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong 60, sedangkan Paiza dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Dari hasil
keempat ini ditambahkan jadi totalnya 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus yang kedua. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah. Pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel yang pertama itu data di sini ada lokasi salesman, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Sales yang pertama itu 1900, 1100, 900. Sales yang kedua itu 1100 di lokasi 1, 1000 lokasi 2, 950, 950. Sales yang ketiga itu 150, 1050, 950, 900, 1050. Sales yang keempat itu 1150, 1950, 1000. Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris yang pertama itu 1100, baris yang kedua 1100, baris yang ketiga 1050, baris yang keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangi dari 1100, baris kedua dikurangi dari 1100, baris ketiga dikurangi 1050, dan baris yang keempat dikurangi 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel yang kedua. Ini tabel yang keduanya, lokasi salesman. Sales yang pertama itu lokasi yang pertama 100, 200, 0, 200. Sales yang kedua 0, 100, 150, 150. Sales yang ketiga 0, 100, 150, 0. Sales yang keempat 0, 150, 200, 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel yang kedua terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangi dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut. Tabel yang ketiga itu lokasi salesman, lokasi. Sales yang pertama itu 100, 100, 0, 200. Sales yang kedua 0, 0, 150, 150. Sales yang ketiga 0, 0, 150, 0. Sales yang keempat 0, 50, 200, 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada 4 sehingga tabel 4 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 0. 1 yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris yang kedua terdapat 2 nilai 0. Tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada sales 4, maka sales 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Di sini ada soal teorinya. Apa peramalan itu? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan. Yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawaban yang pertama, peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Yang kedua itu peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan
penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya peramalan itu merencanakan penjualan atau perencanaan produk dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Jawaban yang ketiga itu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membentuk perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Jawaban yang keempat, peramalan secara kualitatif. Maksudnya ada peramalan yang menggunakan pendapatan dan analisis yang deskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Jawaban yang kelima, menentukan tujuan dari peramalan, memilih item yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu peramalan, memilih metode-metode peramalan, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, validasi model peramalan, membuat peramalan, implementasi hasil peramalan. Baik, itulah jawaban UTS yang dapat saya jawab ataupun yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian kalimat yang saya ucapkan sekian dan terima kasih.